Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Hari Supratman selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Dr. Jasminto MPD MAG selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang terhormat Dr. Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yang terhormat Bapak Muhammad Nur Salim MPDI selaku DPA PAIJ, yang terhormat Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pemangku pendidikan filsafat Islam, yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai dasar pendidikan Islam dan pelaksanaan pendidikan Islam, saya ada pantun. Duduk melamun di depan teras sambil mendengar burung tekukur. Tak mengapa belajar keras, siapa tahu esok jadi direktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pendidikan dan pelaksanaan pendidikan Islam. Yang pertama, ini ada dasar pendidikan di Indonesia. Dasar pendidikan di Indonesia yang pertama ada Undang-Undang 1945 pasal 31. Itu menjelaskan mengatur hak setiap warga negara atau mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada Pancasila. Pancasila memberikan nilai-nilai yang harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005. Itu menjelaskan tentang mengatur sistem pendidikan Indonesia. Yang keempat ada kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan nasional itu menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Yang kelima atau yang terakhir ada standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga. Selanjutnya ada dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dasar pelaksanaan di Indonesia pertama ada peraturan pemerintah, itu dibagi menjadi dua, ada nomor 57, ada juga nomor 66. Yang pertama nomor 57 tahun 2021 itu tentang standar nasional pendidikan. Yang nomor 26 tahun 2010 itu mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Contoh pelaksanaan pendidikan Islam, ya pertama ada madrasah, kedua pondok pesantren, ketiga pengumuman pendidikan agama di sekolah Islam, keempat ada pelaksanaan guru pendidikan agama Islam, kelima ada kegiatan sosial keagamaan, keenam ada potensi keagamaan, yang terakhir ada kegiatan studi banding. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan. Persamaannya ada landasan hukum. Landasan hukum memiliki dasar hukum yang lama baik pendidikan Islam umum, yaitu Undang-Undang 1945 terutama pasal 31. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menetapkan individu yang berkualitas dan kompeten. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum keduanya mengatur standar nasional yang diterapkan oleh pemerintah. Yang terakhir ada pengawalan dan akreditasi. Sama-sama berada di bawah pengawasan dan akreditasi oleh lembaga pemerintah. Perbedaannya ada jenis lembaga pendidikan. Jenis lembaga pendidikan Islam terdiri dari madrasah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Yang pendidikan umum terdiri dari sekolah negeri dan swasta yang mengajarkan kurikulum umum tanpa penekanan khusus pada ajaran Islam. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam memiliki kurikulum yang mencakup pelajaran agama, fikih, Al-Quran, akhlak. Lebih fokus pada pendidikan umum. Pendidikan umum lebih fokus pada pendidikan umum, hanya menjadikan pendidikan agama.
sebagai suatu masa pelajaran. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran pendidikan umum lebih tradisional, pendidikan Islam lebih tradisional, pendidikan umum pembelajaran formal dengan sistem yang struktur. Yang terakhir ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran pendidikan Islam lebih tradisional, pendidikan umum pembelajaran formal dengan sistem yang terstruktur. Yang terakhir ada fokus pembelajaran. Pendidikan Islam menekankan pembelajaran yang berkualitas dengan nilai-nilai agama. Pendidikan umum menekankan pada pengembangan keterampilan akademis. Selanjutnya di sini ada pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab pendidikan menurut Islam. Yang pertama ada kewajiban individu dalam Islam. Setiap manusia memiliki tanggung jawab mencari ilmu. Yang kedua, orang tua bertanggung jawab mengajarkan nilai agama dan moral kepada anak-anaknya. Ketiga, ada peran masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Yang terakhir ada tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Selanjutnya ada konsep pengembangan. Konsep pengembangan yang pertama ada kelembagaan pendidikan Islam formal. Yang kedua ada kelembagaan pendidikan Islam formal. Terus tanggung jawab. Tanggung jawab satu menyediakan pendidikan berkualitas. Kedua ada membentuk karakter dan akhlak. Ketiga membagi potensi siswa. Yang keempat melakukan evaluasi dan peningkatan. Yang kelima ada memberikan akses pendidikan untuk semua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.